A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil hikmah, pelajaran untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita akan masuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca ya, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita nanti ketika di yaumul mahsyar ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan Allah ya dengan Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang membangun motivasi ilahiyah di dalam bekerja ya. Karena memang kalau kita perhatikan ya sahabat iDream dimanapun Anda berada, bahwa ya kalau kita perhatikan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang-orang yang rajin ya dan giat ya di dalam bekerja ya. Bahkan kalau kita lihat sahabat Rasulullah yang utama ya, yang 4 orang itu yang kita kenal dengan sebutan Khulafa Rasyidin ya, dari mulai Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ya sampai detik-detik beliau menjadi khalifah ya, masih berpikir untuk bekerja, mencari nafkah. Jadi ketika selesai kan peristiwa di di Balerung ya, pertemuan dengan orang-orang Muhajir dan Ansor membahas siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Lalu kemudian disepakati ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ya, menjadi pengganti Rasulullah. Lalu kemudian beliau selesaikan ya urusan-urusan yang mendesak. Bagaimana mendamaikan kembali orang Muhajir dan orang Ansor, lalu kemudian menguburkan Rasulullah ya, lalu kemudian menyelesaikan masalah ya, yang datang bersamaan dengan kewafatan Rasulullah, kan banyak itu ya, menguatkan lagi hati orang-orang beriman. Belum lagi ada pasukan yang sudah Rasulullah kirim itu ya, pasukannya Sayyidina Usamah ya, bin Ziyad ya. Lalu kemudian dilanjutkan ya, itu semua harus diputuskan ya. Nah setelah diputuskan beliau baru setelah beberapa hari menjadi khalifah, hanya menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin, beliau baru ternyata di rumah ya pasokan makanan ya, itu sudah mulai habis ya, sehingga keluarga beliau ya bingung, ini makan dari mana itu kan. Maka kemudian ya beliau pergi ke gudang ya, dalam Sirah Nabawiyah ya, Sirah Sahabat begitu ya. Saya baca ini di kitabnya Syekh Muhammad bin Muhammad Khalid. Beliau nulis buku ya tentang 4 khalifah Rasulullah ini. Lalu kemudian ya, beliau pergi ke gudang ya, gudang dagangan beliau, dijumpainya kemudian di situ ada kain-kain yang siap untuk dijual. Maka beliau panggul itu, pergi ke pasar. Saking semangatnya beliau
bekerja. Jadi bukan orang yang senang berleha-leha gitu atau melalaikan tanggung jawab. Beliau adalah orang yang padahal sudah jadi khalifah, dipanggul kain itu pergi ke pasar mau jualan, karena punya kewajiban harus menafkahi keluarga. Papasan dengan Sayyidina Umar. Ketika papasan, Sayyidina Umar terkejut, mau kemana wahai Khalifah Rasulullah ini, mau kemana Khalifah? Mau ke pasar, ngapain? Saya mau jualan kain. Kenapa? Anda kan sekarang pemimpin kami gitu kan, kenapa sibuk dengan dagang? Ya, saya punya keluarga, kata Sayyidina Abu Bakar. Mereka harus dikasih makan. Ya. Dari mana saya ngasih makan kalau nggak melalui dengan dagang begitu kan? Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kemudian membawa beliau ya ke Baitul Mal dan kemudian berdiskusi ya dengan para sahabat yang lain berapa nafkah ya, atau gaji yang harus diberikan oleh Baitul Mal kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar ya ketika itu kemudian yang meminta untuk tidak berlebih-lebihan ya. Jadi dikalkulasilah berapa kebutuhan keluarga besar beliau ya. Nah, ya, artinya orang yang berada di tanggungan beliau gitu kan. Disepakati berapa ribu, ya, tadinya lebih ya, kata Sayyidina Abu Bakar jangan lebih-lebih ya, cukup pas-pas aja lah ya, karena ini adalah harta kaum muslimin gitu. Ya, jadi semangat seperti ini ya, dengan mudah kita temukan dalam kisah para sahabat. Demikian juga Sayyidina Umar ya, beliau juga tipikal orang yang giat bekerja ya, beliau adalah pengembala ya. Kemudian Sayyidina Utsman ya, beliau adalah pedagang, pebisnis ya. Kemudian Sayyidina Ali ya, juga seorang pekerja gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ya adalah orang-orang yang aktif, produktif, dan bukan tipikal orang-orang yang pemalas ya, atau mengharapkan nafkah dari orang lain ya. Dan tidak pernah ada ceritanya ya di zaman Rasulullah suami yang kemudian nganggur dan minta hasil dari istri, minta makan dari istri, nggak ada. Tidak ada kisahnya itu kan. Justru ya laki-laki ya di zaman Rasulullah ya adalah tulang punggung ya bagi keluarganya. Dan ini harusnya menjadi pemikiran kita ya, terutama mungkin Anda ya yang terjebak ke dalam situasi gitu ya. Ya susah untuk kemudian bekerja ya. Kalau dalam konteks mencari nafkah ya tidak mesti bekerja, bisa berdagang ya, berbisnis gitu ya. Atau juga sekarang malah dagang lebih mudah ya, ada jualan online yang dulu kita kalau mau jualan harus ada pasar, harus ke pasar dulu, kadang-kadang harus ribut sama preman gitu. Ada pungli, kadang ada jualan online gitu kan. Ya lapaknya di rumah aja itu, pasarnya dia di dunia maya gitu kan. Lebih mudah gitu kan. Maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin di zaman sekarang laki-laki ya kemudian menjadi pengangguran ya, tidak menghasilkan tidak mendatangkan penghasilan dalam kehidupannya ya, bahkan kemudian minta nafkah dari orang lain ya, dari orang tua ya, masih bergantung kepada orang tua, masih bergantung kepada pasangan istri ya, itu tidak boleh ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya kisah misalnya Sayyidina Salman Al-Farisi ya, seorang sahabat besar ya, sahabat yang mulia, karena beliau berhasil ya menyelamatkan ya, kaum muslimin dengan idenya membuat parit atau khandak ya dalam peristiwa perang Khandaq. Sayyidina Salman Al-Farisi itu sampai wafatnya ya, beliau dagang ya, yang dijualnya enggak muluk-muluk. Beliau dalam kisah hidupnya beliau menafkahi dirinya dengan menjual keranjang anyaman dari daun kurma, pelepah kurma ya, daun kurma itu diambil ya, kemudian dirajut gitu ya, dirajut ya, dianyam jadi keranjang. Keranjang bisa buat beli buah, keranjang lah, beli jualan itu. Walaupun dapat gaji dari Baitul Mal karena jasa beliau dalam peperangan yang ada semasa Rasulullah SAW. Tapi gaji dari Baitul Mal itu beliau sedekahkan.
Karena beliau merasa ada orang yang lebih butuh dari saya. Padahal rumah dia nggak besar, ya. Pernah ada sahabat yang menawarkan diri, ya, membangunkan rumah untuk beliau. Sebelum dibangun, beliau udah wanti-wanti, tolong bikin rumah jangan gede-gede. Sahabat ini paham, ya saya tahu lah, ya. Ya, yang ukurannya adalah, ya, kalau Anda tidur, ya, maka jarak antara kaki, ya, dengan tembok nggak jauh, ya, paling sejengkal gitu kan. Jarak dari kepala ke tembok juga nggak jauh, cuma sejengkal. Dan kalau Anda berdiri, tingginya juga nggak jauh dari tingginya Anda. Kan kecil itu rumah. Ya. Jadi beliau lebih memilih hidup sederhana, zuhud gitu kan. Dan gaji beliau dari Baitul Mal yang jumlahnya ribuan dirham itu beliau tidak ambil, ya, tapi disedekahkan. Ya, untuk sehari-harinya itu nafkahnya itu dengan menjualan keranjang, nggak muluk-muluk gitu kan. Tapi aktif, produktif, ya, jadi nafkah untuk dirinya itu aja. Ya, beliau kebetulan memang tidak punya keluarga, ya, memujang. Nah, ini yang kemudian juga harus menginspirasi kita sebagai kaum muslimin, ya, di abad modern ini, ya. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang, dan itu merupakan bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita bisa jualan online, ya, menawarkan jasa dengan mudah, ya, bisa apa aja sekarang asal kita punya koneksi dengan internet, ya, insyaallah, ya, bisa hidup gitu kan, ya, bisa menghasilkan penghasilan, bisa menghasilkan uang. Apalagi sekarang banyak aplikasi, ya, ya, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ya, ada marketplace apa istilahnya. Itu semua bisa dimanfaatkan bagi kita untuk mencari nafkah. Nah, tinggal bagaimana kemudian, ya, kita membangun motivasi ilahiyah, ya. Motivasi yang dasarnya memang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sandaran, ya, motivasi kita ini adalah Allah, ya, Tuhan kita. Karena ada juga orang yang membangun motivasi dalam dirinya bukan disandarkan kepada Allah, tapi karena yang lain, ya, mungkin karena perempuan, karena ya, ingin dapat pujian, ya, dan macam-macam, sehingga menjadi pribadi yang aktif, itu kan. Tapi kita orang Islam, ya, yang harus menjadi motivasi utama kita, ya, di dalam beraktivitas termasuk di dalam bekerja adalah motivasi ilahiyah, ya, motivasi yang sandarannya, ya, yang tempat bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ini, kalau kita bicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an mendorong, ya, kaum muslimin, ya, mendorong mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk giat bekerja, ya, jangan jadi pengangguran gitu kan. Jadi bekerja, berusaha mencari nafkah, ya, mendatangkan penghasilan atau mendatangkan rezeki dari Allah dengan cara yang halal, itu bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus punya prinsip, ya, sebisa mungkin menjauhkan diri dari mengemis, meminta-minta. Ya, meminta-minta itu udah solusi paling akhir kalau memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi kalau masih bisa melakukan apapun, ya, tanpa meminta orang lain, kerjakan. Nah, itu, ya. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua, di ayat yang ke-29, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita, ya, modal, ya, modal bahan mentah, yang kemudian kita olah. Ya, ibaratnya kalau orang tua nih udah kasih motor, tuh, tinggal pakai untuk keperluan. Nah, ini. Dalam bab rezeki, bab nafkah, ya, Allah sudah menyediakan semuanya. Ya, di bumi ini, tinggal bagaimana kemudian kita menjemputnya, mengambilnya, ya, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 ini. Kemudian di dalam surah Al-Muluk, ya,
surah yang ke-67 ya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya, Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha ya, wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur. Ya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Zalulan ya. Zalulan itu seperti kerbau ya, banteng yang badannya gede tapi hidungnya kemudian dicucuk. Sehingga kemudian mudah bagi kita menariknya kemana aja kita bawa tuh asal kita pegang itu ikut aja dia. Jadi mudah betul ya, walaupun banteng besar ya, yang megang hidung tali itunya anak kecil, nurut aja tuh ya kerbau banteng itu. Kalau hidungnya udah dicocok gitu. Ya, itu makna zalulan ya. Jadi sampai-sampai Allah tegaskan lagi ya, semuanya Allah ciptakan untuk kalian ya manusia gitu kan, karena kita adalah makhluk yang Allah jadikan sebagai khalifah ya, khalifatullah fil ard ya. Penguasa bumi ya. Penguasa dalam artian makhluk yang memang diamanahkan untuk ya, mengurus bumi ini gitu kan. Lalu kemudian Allah sebutkan ya di dalam surah Al-Mulk ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi yang kita tempati ini mudah untuk kita manfaatkan. Ya, apa yang dihasilkan dari bumi ya, bisa kita makan, bisa kita panen dengan mudah. Nah, maka dalam hal ini ya, kalau berdasarkan ayat ini tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian dengan mudah meminta-minta kepada orang tanpa kemudian mengedepankan usaha dan ikhtiar untuk bekerja, mencari nafkah. Ya, kayak saya katakan. Jadi sekarang lebih jelas lagi kemudahan itu begitu kan. Bagaimana pasar bisa semakin dekat dengan kita. Bagaimana kemudian memilah barang ya, itu juga semakin mudah gitu kan. Ya, jadi banyak kemudahan-kemudahan yang sesungguhnya ya datang dari Allah Subhanahu wa taala pada zaman modern seperti sekarang ya. Nah, maka karena itu kemudian tidak ada alasan ya, tidak ada excuse ya bagi seorang muslim ya, terutama yang laki-laki untuk kemudian melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada keluarganya ya, dengan alasan yang susah cari kerja lah gitu, semuanya tidak memungkinkan lah ya, modal nggak ada lah gitu kan. Ya, kalau bicara modal ya apa yang ada pada sisi kita itu modal, bahkan otak kita, pemikiran kita, ide kita itu jadi modal. Nah, modal di dalam mencari nafkah. Kemampuan kita berbicara itu adalah modal, kemampuan kita melihat, mendengar itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengolah dan menjadikannya itu sebagai sumber penghasilan, penghidupan bagi diri kita ya, dan juga keluarga kita. Ya, bahkan ditegaskan lagi di dalam surah Al-Jumu'ah ya. Surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kalian selesai salat ya, kalau kita rujuk kita lihat ayat sebelumnya, ini kan perintah salat Jumat. Tapi secara umum ini kan sebetulnya tidak hanya salat Jumat saja, semua salat gitu kan. Ya, fa idza qudiyatis shalah, kalau perintah salat itu ya telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya. Udah jangan diam, ya, bergeraklah ya. Kalau kata guru saya ya, Ustadz Sahrani ya, almarhum, semoga Allah mengampuninya. Di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Nah, ketika kita bergerak mencari nafkah ya, untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga, di situ ada keberkahan yang Allah akan berikan. Apa yang kira-kira bisa kita jual, apa yang kira-kira kita bisa lakukan, skill gitu kan. Maka pakai itu ya, untuk kemudian kita bisa menghasilkan nafkah. Dan jangan khawatir untuk kalau kemudian tidak akan diberikan rezeki oleh Allah. Apalagi kalau sekarang saya perhatikan ya, di media sosial itu kan banyak konten kreator. Ini kadang-kadang konten kreator ini menjadikan kesenangannya memberi ya, bersedekah ya, kepada para pedagang yang nggak laku gitu ya, itu jadi
jadi konten mereka. Itu kan juga secara Allah memberikan rezeki sebetulnya. Beberapa kali saya lihat di medsos ya, ada konten kreator ya yang memantau ya, ternyata ada pedagang-pedagang yang sepi, nggak ada yang beli itu kan. Ya, dibuatlah narasi kasihan. Nah, lalu dia datang ya, ngeborong dagangannya. Itu cara Allah gitu kan. Cara Allah memberikan kita nafkah, memberikan kita rezeki asal kita betul-betul ya memenuhi perintah ini ya, bertebaran di muka bumi. Jadi kalau begitu tidak ada alasan bagi kita menghabiskan waktu untuk beribadah, untuk sholat aja. Diam aja di rumah, yang penting sholat, ibadah ya. Padahal ada anak istri ya, yang harus dikasih makan, ada anak yang harus dicarikan biaya sekolah. Nah ini konsep ini ya menyalahi gitu kan, menyalahi ayat ini ya. Kalau kita betul-betul ya seorang muslim ya sejati gitu kan ya, dan memahami apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ya, ketika kita selesai beribadah ya, beribadah langsung kepada Allah, maka kemudian kita penuhi tanggung jawab kita untuk mencari nafkah yang halal ya bagi diri dan juga keluarga, bertebaran di muka bumi. Dan sebetulnya banyak ya ayat-ayat ya, kalau kita mau kulik, mau kaji ya, bagaimana Allah ya memerintahkan kaum muslimin untuk kemudian menjadi muslim yang produktif, berdikari ya, semangat untuk mencari nafkah. Ya, kalau berbicara logika ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya, usaha kita mencari nafkah dengan cara yang haram, ini dengan cara yang tidak benar. Ya, misalnya begini, kalau Allah mengharamkan mencuri ya untuk makan, ya kita kan perlu makan nih, lalu kemudian mencuri, kan haram itu ya. Maka kemudian ketika kita mencarinya dengan jalan yang dibenarkan syariat, ya, bukan dengan mencuri, bukan dengan korupsi, bukan dengan merampok, bukan dengan menipu gitu, maka itu jadi pahala. Karena kalau kita mencuri, merampok, menipu kan dosa. Maka kalau kita mencari dengan dagang, dengan bisnis, ya, dengan apa lagi ya, barter dan sebagainya, itu bagian dari cara yang sesuai dengan syariat atau bagi hasil dan sebagainya, maka itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Itu ya. Maka ini yang harus menjadi motivasi terbesar ya di dalam diri kita. Bahkan kalau kita bicara hadis ya, Rasulullah SAW banyak ya diriwayatkan oleh para perawi ya, bagaimana Rasulullah menyebutkan ya keutamaan bagi seorang muslim di dalam mencari nafkah yang halal ya bagi diri dan keluarganya. Di dalam misalnya contoh ya, ini kan ada beberapa hadis ya, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga itu kan ya, dalam satu riwayat ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, ya dinarun ya anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqahu ala ahlika ya. Jadi kalau kita banyak ngasih ya 1 dinar ya 1 rupiah 2 rupiah berapa lagi gitu kan, yang kita infakkan fisabilillah, yang kita infakkan, kita berikan kepada memerdekakan budak, lalu kemudian juga kita berikan ya bersedekah lah gitu ya kepada orang miskin ya. Kalau mau dibandingkan dengan uang yang kita berikan kepada keluarga kita ya, dalam hal ini mungkin istri kita, orang tua kita ya, anak-anak kita, mungkin kalau ada ipar yang ya di bawah tanggungan kita lah gitu ya, maka kata Rasulullah SAW pahalanya lebih besar ya dengan memberikan kepada keluarga, menafkahi keluarga. Jadi pahala menafkahi keluarga itu lebih besar dibandingkan dengan ya, kebaikan-kebaikan yang kaitannya dengan sedekah ya. Sedekah fisabilillah, sedekah membebaskan budak, sedekah memberi makan orang miskin ya. Kalau memang uangnya segitu ya pilihannya cuma 1 dinar gitu kan,
1 juta tadi kemarin, maka prioritasnya adalah kepada keluarga. Punya uang 100.000, maka prioritasnya adalah keluarga dulu. Kalau keluarga sudah tercukupi, ada kelebihan, barulah kepada orang terdekat kita, ya, yang lainnya, atau tetangga kita atau siapapun. Ketika itu sudah ada kelebihan. Nah, ini juga bagian dari motivasi ilahiyah, ya, bahwa Allah bahkan memberikan, kalau menurut hadis ini dari Rasulullah, pahala yang Allah berikan yang terbaik, yang terbesar justru adalah ketika kita memberikan hasil jerih payah kita itu kepada keluarga kita, kepada orang yang berada di bawah tanggungan kita, sehingga kemudian mereka terbebas dari fitnah menjadi peminta-minta. Kadang sedih juga kita perhatikan, ada anak-anak yang kemudian disuruh ya orang tuanya mengemis, mengamen, ya. Bahkan ada juga orang tua yang membawa anaknya ya, dijadikan sebagai teman gitu ya kan, dalam mengemis, mengamen, meminta itu kan. Ini harusnya tidak terjadi ya. Kalau kesadaran ini kita sama-samalah kita kampanyekan ya. Kesadaran ini kepada tetangga kita, kerabat kita yang muslim ya, agar mereka kemudian paham bahwa kewajiban ya, memberikan nafkah kepada keluarga itu bagian dari perintah Allah, dan itu juga merupakan sumber pahala yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam riwayat yang lain ya Rasulullah pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Tidaklah seorang memakan sesuatu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil pekerjaan tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Padahal diraja itu kan. Ya, kalau merintah tolong bawakan sini bisa aja, tapi beliau lebih senang ya, makan dengan hasil jerih payah tangan sendiri. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, sungguh seseorang di antara kalian yang mencari seikat kayu bakar lalu kemudian dibawa di atas punggungnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, dan terkadang ya diberi, kadang-kadang ditolak. Kalau kita jualan gitu kan, pasti Allah kasih itu rezekinya, yakinlah gitu ya. Apalagi ibadah kita jaga gitu kan. Ini ada kayu bakar, cuma ini bawa aja kayu bakar ke pasar ya. Nongkrong di pasar, pasti ada yang beli kan gitu. Pasti Allah kasih gitu kan. Kalau nggak dibeli juga dikasih sama Allah, ya datang orang bawa jualan apa, kayu bakar. Wah saya nggak perlu pak itu kan, ya nggak apa-apa. Itu karena dia udah makan belum kasih makan. Itu biasa itu ya. Berapa kali sih jumpai hal seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja. Dan sebaliknya menjadi seorang muslim yang pengangguran ini sebetulnya juga akan mendatangkan dosa gitu kan. Ya. Ada satu hadis ya, yang ini kemudian menjadi dalil bahwa menjadi pengangguran ya, ini adalah satu dosa. Nah, ya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, di mana Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya, la tazulu qadam abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba ya, pada hari kiamat nanti di hadapan Allah sampai dia selesai bisa menjawab 4 perkara. Apa itu? An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama ya, tentang umurnya, ya bagaimana dia menghabiskan umurnya. Apakah dia menghabiskannya dengan ibadah, apa menghabiskannya dengan bersenang-senang, bersenda gurau begitu kan. Melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu akan Allah tanya. Wa an jasadih fi ma'ablah. Ya. Dan tentang jasadnya untuk apa dia gunakan. Nah, ini nih ya. Ini menjadi dalil bagi para ulama ketika menegur ya orang-orang yang nganggur ya, nggak mau bekerja ya. Punya badan tapi kemudian tidak dimanfaatkan untuk mencari nafkah ya. Ya, terbahan ya, sekali-kali mancing juga bukan hobi atau lebih banyak menghabiskan waktu main catur gitu kan, nggak ngasilin apa-apa ya. Nongkrong di pos ronda yang kayak gini-gini nih. Nah,
Ini akan dipersoalkan Allah itu kan, punya tanggungan, punya anak bini gitu ya, punya keluarga yang harus diberikan nafkah, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak dimanfaatin jasad ini. Padahal jasad sempurna gitu kan. Kadang-kadang kita harusnya malu ya dengan ada ya banyak ya orang-orang di sekitar kita yang Allah berikan ya, qadarullah ya, diberikan kecacatan fisik, ada yang kakinya nggak ada itu, ada yang tangannya nggak ada. Tapi banyak di antara mereka yang semangat mencari nafkahnya besar, walaupun harus ngesot tanpa kaki gitu, banyak, ada beberapa tayangan. Malu kita gitu kan, orang begini nanti di hadapan Allah bangga deh, ya Allah ya. Walaupun saya kurang upaya gitu ya, tunadaksa begitu, tapi saya bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga saya, nggak ngemis saya, Allah kan gitu. Dan orang yang punya kelengkapan jasad malu itu nanti dihadapkan oleh Allah ya. Rebahan aja kerjanya, karena di sini akan Allah tanya ya, an jasadih fima ablah ya, wa amalihi min aina tasabahu wa fima wada'ahu ya. Dan juga tentang hartanya, di kemanakah bagaimana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia membelanjakannya. Dan yang terakhir adalah wa an ilmihi ya, dan tentang ilmunya, maza amila bih ya, apakah ia telah mengamalkannya, punya ilmu diamalin enggak itu. Nah, inilah ya bagian dari motivasi ilahiyah yang harus ada di dalam diri kita, bahwa mencari nafkah adalah mencari nafkah ya untuk diri dan keluarga dengan cara yang halal adalah bagian dari kemuliaan ya bagi seorang muslim ya. Dan karena di situ ada perintah dari Allah, artinya kita sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita bermalas-malasan, menganggur gitu kan, mengabaikan tanggung jawab kepada anak, istri ya, keluarga, maka itu sungguh adalah sebuah kehinaan ya, di mana itu akan menjadi sumber masalah ya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memanfaatkan kesempurnaan jasad ya, kemampuan berpikir, kemampuan melihat, mendengar yang Allah berikan untuk memenuhi nafkah diri dan juga keluarga ya. Mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin juga undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.